1. Mengapa peneliti harus membuat laporan penelitian? Laporan penelitian adalah kerja akhir dari proses panjang atau pendek dari suatu penelitian atau tahap penelitian tertentu yang merupakan deskripsi sementara ataupun terakhir yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan pada waktunya. Laporan ilmiah menjadi serangkaian riset yang paling penting, lantaran dijadikan sebagai bukti tertulis dari suatu penelitian yang telah dilaksanakan. Karena melalui laporan penelitian tersebut, hasil penelitian dapat dibaca oleh orang lain, mudah dipahami, serta dapat dijadikan sebagai alat dokumentasi untuk pengujian dan pengembangan penelitian lebih lanjut. 2. Aturan penulisan laporan yang harus dipatuhi oleh peneliti. Menurut Guba dan Lincoln, ada beberapa petunjuk yang dapat bermanfaat dalam penulisan laporan penelitian, diantaranya sebagai berikut. Pertama, peneliti hendaknya dilakukan secara informal. Kedua, penulisan hendaknya tidak bersifat penafsiran atau evaluasi, kecuali bagian yang mempersoalkan itu. 3. Penulis hendaknya menyadari jangan sampai terlalu banyak data yang dimasukkan. Keempat, penulis hendaknya tetap menghormati janji untuk tidak menuliskan nama subjek dan menjaga kerahasiaannya. Penulis hendaknya tetap melaksanakan penjajakan audit. Keenam, penulis hendaknya menetapkan batas waktu penyelesaian laporan. 3. Macam-macam format laporan penelitian. Yang A. Format laporan penelitian kuantitatif. Bab 1. Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan keterbatasan penelitian, definisi istilah atau definisi operasional. Bab 2. Kerangka teoritis atau landasan teori atau tinjauan pustaka. Bab 3. Metode penelitian, yang terdiri dari rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, pengumpulan data, dan teknik analisis data. Bab 4. Hasil penelitian, yang terdiri dari deskripsi data dan pengujian hipotesis. Selanjutnya bab 5. Pembahasan. Kemudian bab 6. Penutup atau kesimpulan dan saran, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kemudian yang terakhir bagian akhir. Pada bagian akhir ini termuat daftar rujukan atau daftar pustaka dan lampiran. B. Format laporan penelitian kualitatif, yang terdiri dari 2 format laporan. Format pertama, bab 1 pendahuluan, yang terdiri dari konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, dan kegunaan penelitian. Bab 2. Metode penelitian, terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Format 2. Bab 1 pendahuluan, yang termasuk bab 1 pendahuluan yaitu konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Kemudian, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 paparan data dan temuan penelitian, bab 5 pembahasan, dan yang terakhir bab 6 penutup. 4. Contoh laporan penelitian. Contoh laporan penelitian yang diambil berupa skripsi yang berjudul Korelasi Minat Belajar terhadap Hasil Belajar Peserta Didik dalam Pembelajaran Akidah Akhlak kelas 4-5 Bandar Lampung oleh Dwima Selviana. Dalam laporan penelitian ini terdiri dari halaman judul, abstrak, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bab 1 pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 landasan teori, terdiri dari minat belajar siswa, hasil belajar peserta didik SDMI,
Akidah akhlak, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, hipotesis penelitian. Bab 3 metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian dan rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel penelitian, populasi, sampel dan teknik sampling, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan uji instrumen penelitian. Bab 4 analisis dan pembahasan, yang terdiri dari pengujian instrumen penelitian, data hasil belajar, dan pembahasan. Kemudian bab 5 kesimpulan dan saran, yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang terakhir, daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 5. Bahan penunjang yang perlu ada dalam penelitian. Diambil dari contoh tadi, yaitu korelasi minat belajar terhadap hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran Akidah Akhlak kelas 4 Min 5 Bandar Lampung oleh Dwima Selviana. Adapun bahan penunjang yang ada dalam laporan penelitiannya yaitu terdapat dalam daftar lampiran. Lampiran 1, profil madrasah. Lampiran 2, daftar responden sebagai sampel. Lampiran 3, rencana pelaksanaan pembelajaran. Lampiran 4, silabus pembelajaran. Lampiran 5, kisi-kisi uji coba soal. Lampiran 6, daftar pertanyaan wawancara. Lampiran 7, kisi-kisi angket minat belajar. Lampiran 8, angket minat belajar. Lampiran 9, daftar skor jawaban responden angket minat belajar. Lampiran 10, validitas. Lampiran 11, reliabilitas. Lampiran 12, normalitas weakness kurtosis. Lampiran 13, korelasi produk momen.